Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, ya, materi Asmaul Husna. Sebelum masuk kepada materi, Abi mau bertanya, apa kabarnya nak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga anak Nabi selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya anak Nabi, mari kita menjaga protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah kita. Anak Nabi yang Abi sayangi, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, alangkah baiknya mari sama-sama kita membacakan doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah, bermanfaat untuk anak-anak Abi. Ayo kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha wa rizqan halalan thayyiba. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Kemarin Abi sudah masuk ke kelas 7C, ya, ke kelompok 7C dalam pembelajaran luring. Ini untuk daring, Abi menyampaikan materi secara menyeluruh, dan Abi mohon maaf kepada kelas 7A, 7B, Abi belum bisa masuk. Kemarin Abi ada urusan penting yang harus Abi laksanakan, dan mohon maaf ya. Semoga dengan materi ini Abi bisa memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada anak-anak Abi kelas 7. Baik, nah, nanti Abi akan sharekan slide-nya. Nanti anak Abi dengarkan, perhatikan ya nak ya. Mana tahu nanti ada yang mau dipertanyakan, bisa ditanya langsung ke Abi, Mapel Pendidikan Agama Islam. Baik, kita masuk ke dalam slide-nya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Abi, coba diperhatikan itu ya nak ya, tentang makna Al-Asmaul Husna. Coba kita baca dulu. Al-Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai dengan firman-Nya yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Jadi maksudnya secara global ya nak ya, Al-Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, ya, yang baik, yang indah, yang bagus. Itulah dia namanya Al-Asmaul Husna. Jadi Asmaul, ya, ismi itu artinya nama, berasal dari bahasa Arab. Husna baik ya nak ya, khair baik. Jadi disambung Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Sebagaimana sudah ada itu, coba lihat di Quran surah Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya banyak orang yang menyalahgunakan dari nama-nama Allah ini. Menyalahgunakan di sini adalah menjadi bahan ejekan. Pastinya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Coba lihat di bawahnya nak, Rasulullah SAW menjelaskan, Nabi kita Muhammad ya menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik atau Al-Asmaul Husna ada 99, ya, ada 99 nama-nama Allah itu. Kemudian barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Jadi anak-anak Abi, berarti hukumnya ini sunnah bagi kita untuk menghafalkan nama-nama Allah, ya nak ya.
sebelum kita melakukan aktivitas kita ya, pagi hari, ya siang, sore, ya nak ya. Mari kita bacakan Al-Asmaul Husna ini, dihafalkan ya. Kemudian pada bab ini hanya 4 Al-Asmaul Husna saja yang akan kita pelajari ya, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan anak Abi dapat menjelaskan makna keempat Al-Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak nanti yang bisa diterapkan dari pembelajaran Al-Asmaul Husna ini, yang 4 ini ya. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Oke, baik, kita akan masuk kepada pembahasan dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Baik nak, kita tengok slide selanjutnya. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah tanpa batas. Agar lebih yakin kita nak, coba perhatikan firman-Nya dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci sesama yang gaib, semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauful Mahfuz. Ya nak ya, itulah maha tahunya, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang ada di langit dan di bumi ini, itu semua sudah dalam pengawasan ataupun dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kan? Perlu kita ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu, pengetahuan, dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah, yaitu Al-Alim, adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk memperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadi di pembahasan Al-Alim ini, Allah memberikan kita suatu hal di mana kita selaku ciptaannya hendaklah kita di dalam mengarungi kehidupan ini selalu mencari ilmu, karena ilmu itu adalah hal yang sangat luar biasa yang harus kita miliki, sehingga dengan adanya ilmu kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Baik, kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Yang kedua yaitu Al-Khabir, artinya maha waspada. Allah memiliki nama Al-Khabir, yaitu maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, satu persatu, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Ya nak ya, itu terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat
ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Itulah yang dapat diambil dari Al-Khabir, nama Allah ini ya nak ya. Itu yang dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita masuk ke slide ketiga, yaitu As-Sami' ya. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, "Wallahu sami'un alim." Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Sami' juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kita tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan informasi yang buruk, yang hak dan yang batil, agar tidak menjadi fitnah. Maka dengan As-Sami' ini Allah memberikan bahwasanya kita selaku ciptaannya harus benar-benar mendengarkan ataupun melihat mana yang benar-benar sesuatu hal yang nyata ataupun yang dibuat-buat. Itu yang ketiga. Kita lanjut ke slide. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku apa yang dapat mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri, melihat diri kita untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Ya nak ya. Jadi, ini yang terakhir untuk slide-nya. Semoga dengan keempat pembahasan ini anak-anak Abi dapat memahaminya, dapat merenunginya. Demikian pembelajaran kita nak. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi ucapkan kepada Nabi yang sudah menonton, melihat materi yang sudah disampaikan, pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Semoga bermanfaat
dan semoga anak-anak Abi menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berguna bagi kedua orang tuanya. Baik, Abi akan memberikan tugas untuk materi Asmaul Husna. Yang pertama, coba lihat di bab 1 nak, judul mengenai Asmaul Husna. Di situ ada tugas individu, ya, ada nomor 1 sampai nomor 5. Coba dikerjakan ya secara mandiri ya nak ya, dengan jawaban Ananda pribadi. Adapun yang ingin ditanyakan berkenaan tentang video yang tadi yang sudah ditonton, bisa dilihat di bawah ini nomor Abi, dicatat ya, di bawah ini ada nama nomor Abi. Nanti tanyakan langsung ke Abi. Paham? Oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.